Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Oke, pada kali ini kita akan kembali ngerangkum film. Ayo, film apa? Bang, film horor dong bang, buatin film hiu terus ya. Bang. Akhirnya demi kalian serta setelah saya mencari-cari di situs-situs perfilman dunia dari yang jadul sampai fenomenal, akhirnya saya nyasar ke situs XX sedikit kok. Demi request kalian bro. Dan muncullah sebuah film berjudul Ghost Shark 2013 atau Hiu Hantu. Mantap kan? Film ini dari segi durasi cukup lama. Oleh sebab itu Kang Irfan akan buat 2 season untuk mempermudah pengerjaan dan equipment peralatan Kang Irfan, yang pasti kalau durasi lama bisa error. Nah oke. Tanpa berlama-lama dan terlalu banyak spoiler kehidupan, langsung aja kita gaskan. Ngupil lah tuh sanak. Film ini memperlihatkan 3 orang nelayan yang berburu mencari ikan tidak kenal waktu. Kita sebut saja mereka si Janggut, si Binian, dan si Amang. Di tengah malam yang sepi dan suara jangkrik pasti tidak ada, si Janggut pun mendapatkan sambaran ikan yang sangat besar sehingga peluh bercucuran sampai ke lapisan terdalam. Setelah ikan hampir sampai ke permukaan, si Bebinian dan si Jenggot pun beralih posisi. Biar aku saja yang eksekusi, kata si Janggut. Namun bukannya berhasil, malahan hiu besar datang melahapnya untuk berbagi rezeki. Alhasil hiu minta jatah setengah dari ikan tersebut. Akibat tidak menerima keadaan, si Janggut pun marah disertai emosi dan diakhiri sumpah serapah. Ini ikan aing katanya, kuhajar kau dengan senjata FF. Nah gitu. Si Amang yang mendengar tembakan langsung turun dari singgasananya dan melarang si Jenggot tidak boleh menggunakan senjata di kapalnya. Namun karena emosi sudah menguasai otak dan membutakan perilaku, dia pun mendorong si Amang sampai terbentur lalu pingsan. Setelah melihat si Amang tak berdaya, kembali si Jenggot melanjutkan penembakan terhadap hiu yang sudah nakal mamam ikan mereka. Ya, hiu pun pasti tertatih-tatih dan menuju ke sebuah goa dekat pantai. Entah gimana ceritanya, hiu ini pun seperti berubah menggunakan simbol-simbol ajaib. Dan disinilah awal mula hiu udah koit dirasuki di demit laut untuk balas dendam. Whipped his ass. Help me! Help me! Ya, si Jenggot dan si Bebinian modar. Tibalah giliran si Amang dimamam oleh hantu hiu. Dan inilah Ghost Shark 2013. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita kenalan dulu nih sama pemerannya. Ada Dave Depis sebagai Blaze, Sion Chu sebagai si Sally, Mackenzie Rasman sebagai Alpha, Jeren Michelle sebagai Cameron, dan terakhir kita sebut aja si Gemoy. Singkat waktu mereka pun telah sampai di lokasi dan membawa beberapa jet ski. Oh ya, orang tua Cameron adalah seorang wali kota, jadi perlengkapan pantai tersebut terlalu murah bagi orang yang berada seperti mereka. Di tengah asiknya keceriaan yang mengembang di pelupuk mata, seorang penjaga pantai yang umur kisaran udah hampir lansia pun memandangi mereka terlihat cukup sinis. Entah beliau ini siapa, kita lanjut aja. Tanpa berlama-lama ya kan, Cameron bersama Gemoy pun asik main jet ski. Sedangkan Ava dan Sally cek kapal ayahnya yang di awal scene tadi. Masih ingat kan kalian? Lalu setiap sudut pun dicek keberadaannya, akan tetapi mereka bertiga tidak ada dan menyisakan kapal berdarah serta mengalami kerusakan. Kemudian scene pun diperlihatkan kepada seorang Bebinian yang bernama Tyler. Di saat asiknya berjemur di atas perahu karet, sebuah kejadian pun terjadi. Ya, seperti ada yang ingin ajak main tuh si Tyler, sehingga dia jengkel karena ada orang yang sengaja ganggu dia dengan cara menggedar-gedur pelampungnya. Ya, sosok hiu hantu datang. Tyler pun buru-buru ingin keluar dari air. Untung saja pada saat itu si Cameron datang menyelamatkannya.
Kan tetapi, si gadis yang tidak tahu berterima kasih serta tidak memiliki jiwa solidaritas tega mengambil kendaraan air itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Egois Israel. Cameron yang terjatuh di dekat hiu ini pun takut sejadi-jadinya, akan tetapi hiu seolah-olah enggan melahapnya. Entah bayaran dari sutradara atau hiu tahu daging yang manis sehingga dia dan Gemoy selamat dari sasaran, akan tetapi hiu malah pilih Tyler dan karma pun Israel. Mamam. Setelah kejadian tersebut, mereka yang selamat pun langsung mengadukan secepatnya kepada sheriff setempat yang diperankan oleh Thomas Francis Murphy sebagai Martin. Akan tetapi, beliau tidak percaya terhadap khayalan dan dedemit sehingga argumen mereka didengarkan oleh kakek penjaga pantai. Beliau pun mendukung asumsi realita yang ada. Namun di saat itu juga datanglah orang tua Cameron yang juga mendukung perkataan sheriff bahwa tidak ada hiu di pantai wisata ini, karena menurut mereka cuan lebih penting dari kemaslahatan umat manusia, sehingga warga sipil pun harus mengikuti sistem yang bisa menjerat manusia koit secara perlahan-lahan dan tidak memiliki power untuk berontak. Seperti dahlah banyak badut. Lanjut. Scene pun berpindah ke rumah Cameron yang mengadakan sebuah pesta anak remaja. Blaze pun nampak terdiam dan termenung mengingat kejadian di pantai tadi. Lalu hantu hiu pun lewat di kakinya tanpa mengucapkan salam. Di tengah ketakutannya, si Gemoy malah seruduk Blaze sampai terjatuh ke dalam kolam. Mamam. Setelah cebur-ceburan, sebuah insiden pun bermunculan. Semua diawali dari dua pemuda yang bertengkar memperebutkan bebinian yang nganggur gak punya doi. Lalu ya, penghuni kolam pun panik sejadi-jadinya sampai si Gemoy bingung keluar dari air karena kecepatannya refleks dari suatu keadaan seperti siput berjalan. Akhirnya dia disantap hiu hantu, otomatis kenyang dong hiunya. Di pagi harinya, sheriff dan wali kota datang melihat situasi. Ternyata di sana sangat kacau setelah penyerangan ini. Namun pihak berwenang bingung kasus apa yang harus dituliskan di kertas hitam putih. Sebenarnya Cameron udah menjelaskan secara rinci, namun sheriff dan orang tuanya tidak percaya sampai mereka pun menemukan rekaman. Ya, sampai nggak percaya juga, kebangetan. Singkat waktu, lokasi pun berpindah kepada bocil-bocil yang asik lagi main air. Entah dari mana pembelajarannya, seorang anak pun kotori mobil dengan tanah, yang pasti jangan ditiru ya. Lalu dia mengendarai mobil menuju pencucian mobil. Sial, ternyata dia jago dan sangat lihai menuju tempat yang indah. Bocil. Namun tak perlu menunggu waktu lama, hiu hantu ini nampaknya sensitif terhadap air. Di mana ada air yang mengalir, di sanalah ia berada. Tiba-tiba ya, serangan hiu pun kembali melanda. Beberapa bebinian cuci mobil pun jadi korban, serta bocil-bocil yang sedang main dan tukang leding pun ikut dimamam hiu. Setelah musibah ini terjadi, kakek penjaga pantai pun melihat berita bahwa lebih dari 11 orang koit tanpa sebab. Akhirnya beliau cari tahu kenapa ini terjadi. Beliau pun keluar dari tempatnya dan melihat sebuah goa berada di tepi pantai. Lantas kakek ini menghampiri dan ya, ada hiu besar yang tergolek mati di dalam goa, dan pasti hiu inilah yang sudah jadi hantu seperti kuntilanak. Scene pun berpindah ke rumah si Sally yang dimana ia hendak pergi menemui para teman-temannya. Otomatis mandi dulu ya kan, biar harum. Namun ya, hiu ini menyerangnya. Untung saja karena Blaze, Cameron, dan Ava tanggap darurat mengetahui serangan hiu ini. Ketika ada air, Sally pun selamat. Di saat mereka diskusi memecahkan masalah dan sambil mengobati Sally terluka, Pakpol setempat pun datang mencari mereka. Cameron pun cepat-cepat mengajak Blaze dan Ava pergi, sedangkan Sally dicegat oleh Pakpol. Good. Wait till we're gone and then Go! Stop the vehicle! Singkat waktu, tiga sekawan ini pun tiba di museum sejarah untuk sedikit mencari informasi dan bertemulah dengan Pak Tua ahli sejarah, kita sebut aja Abah Adam. Beliau pun menjelaskan peristiwa di masa lalu yang dimana terjadi sebuah peperangan berdarah dekat gua yang menjadi masalah sekarang. Ya, istilahnya gini.
Goa itu angker, ketika ada makhluk hidup apa saja yang terluka parah dan meninggal di dalam goa, dia akan menjadi hantu. Nah gitu, paham kan? Mereka pun langsung menanyakan ya kan apa yang bisa menghentikannya. Si kakek Adam pun langsung menuju tempat buku yang bernama Gomorrah. Akan tetapi buku tersebut hilang dan ternyata si kakek penjaga pantai yang mencurinya. Ketika Cameron masuk ke dalam museum, rokok bekas ngudut pun belum ia matikan dan membuang pontong tersebut ke dalam bak sampah, dan pasti karena tisu menyebabkan asap tebal membuat alarm bahaya disertai shower otomatis mengeluarkan air. Dan ya, museum dipenuhi air dan pasti mereka bergegas menjauhinya. Namun si kakek Adam malah nyantai aja, hiu pun datang dan menyerangnya. Setelah si kakek Adam koit, mereka pun hendak keluar museum. Namun naas bagi Cameron, dia pun jadi korban selanjutnya. Ya segitu aja, nantikan kelanjutannya. Apakah Blaze dan Appa bisa menyelamatkan kota, dan bagaimana kelanjutan tentang buku Gomorrah yang dicuri oleh kakek penjaga pantai. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.